Oke, kita mulai. Ibu dan Bapak, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Apa kabar Ibu dan Bapak? Baik ya. Udah makan malam belum? Udah ngantuk belum? Biasanya habis makan malam langsung ngantuk gitu. Oke, malam hari ini alhamdulillah kita lama ya kita nggak bertatap muka dan malam hari ini kita kedatangan Pak Wayan. Jadi seperti biasa kita akan belajar bersama, tapi sebelum kita mulai mari kita hening dulu sejenak. Mari kita buka hati kita santai dan relaks sejenak supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih senantiasa kita sudah ada di vibrasi energi frekuensi yang selaras, siap sama-sama untuk belajar. Seperti biasa semangat kita sesama murid yang terus belajar, dan kita kedatangan guru yang nanti senantiasa pasti akan banyak insight. Jadi mari kita buka pendengaran, penglihatan dan hati kita. Dimana hari ini topiknya menarik. Ibu dan Bapak pernah dengar kata neraka nggak? Pernah dengar? Sering. Kalau di neraka kebayangnya apa, Bu? Pak? Serem gitu ya. Dan topik kita malam hari ini adalah sukacita di neraka. Nah, jadi so much fun in hell gitu. Banyak hal yang akan kita elaborasi tentang sukacita di neraka. So tidak berpanjang lebar, seperti biasa kita akan open discuss juga. Jadi sangat diharapkan kontribusi dari Ibu dan Bapak untuk kita dialog, entah itu pertanyaan, entah itu testimoni, entah itu apa yang mau disampaikan. Sangat terbuka karena forum kita belajar dan dialog sama-sama. Ada juga buat teman-teman yang di online juga, kalau ada pertanyaan boleh tulis lewat chat. Oleh karena itu, udah siap belum? Siap ya? Sebelum kita mulai, boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Gitu, silakan Guru. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang ikut di YouTube, ya, yang ikut live, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Malam ini kita jumpa kembali di tempat yang luar biasa ini. Udah lama nggak kesini gitu. Sehat selalu ya Bapak Ibu semua. Ya. Mbak Rani, terima kasih banyak nih Mbak udah ngundang lagi. Udah lama kita nggak ketemu di sini ngobrol ya. Saya ditanya sama Kang Abu, nanti kita cerita apa ya? Tadi kita cari cerita apa ya? Oh, gini aja, kita cerita manisnya gula, atau kita pilih cerita pedasnya cabai, atau asinnya garam. Seru nggak? Nggak seru. Semua orang sudah tahu kan? Oke, kalau begitu kita cerita tentang bahayanya, tersiksanya di neraka. Mau lagi nggak dengerin itu? Enggak, bosan ya. Indahnya surga, udah dari kecil kita dengerin indahnya surga kayak begini-begini. Tapi sukacita di neraka itu, wah, tersentak nggak? Sentak. Kok bisa diajak sukacita di neraka, sementara banyak orang diajak untuk membenci neraka? Tapi coba kita renungkan. Ketika kita diajak membenci dan menakuti neraka sejak kecil, apa jangan-jangan kita sudah tersiksa sebelum kita masuk neraka, betul nggak? Jangan-jangan saya nanti masuk neraka, jangan-jangan kalau saya salah ini, kita akhirnya cemas oleh neraka itu sendiri, bahkan jauh sebelum kita masuk neraka yang dianggap terjadi nanti, betul nggak? Sudah ketakutan lebih dulu. Saya bahkan pernah ketemu di sebuah retret, seorang ibu muda sih sebenarnya, ketemu sebuah retret. Ibu muda itu bilangnya begini,
kita lagi makan nih, setelah usai acara meditasi kita lagi makan, lagi asik makan. Dia nanya, Pak Wayan, boleh nanya sesuatu nggak? Oh iya, kenapa? Boleh, sambil kita makan ya. Saya bilang gitu, sambil saya selesaiin makan. Dia cerita begini, saya waktu kecil dulu pernah keluar dari sembahyang di masjid. Itu di depan situ ada yang jualan buku waktu saya kecil. Jualan buku tentang neraka, siksaan api neraka. Saya bacalah waktu itu dan apa yang terjadi. Sejak itu saya takut sekali. Terus, dan saya baru merasa tenang setiap sore ketika mendengarkan suara azan. Habis itu saya tenang. Lama-lama saya akhirnya nggak kuat juga. Akhirnya lebih bagus bikin rumah dekat masjid supaya terus-menerus mendengarkan suara azan gitu dia. Dan dia sangat-sangat tenang ketika mendengarkan suara azan. Oh ini bagus, saya bilang itu bagus sekali. Berarti minimal ada sesuatu yang bisa membuat ibu tenang gitu. Tapi lama-lama saya juga bingung ini. Kan masjid tidak selalu juga ada suara azan kan? Ya. Akhirnya dia bingung. Dan di luar terdengar suara itu, dan saya ketakutan lagi, kumat lagi saya ketakutannya. Lah, yang Mbak takutkan apa? Api neraka itu, dia bilang gitu. Oke, saya habiskan makanan dulu ya. Api neraka yang ditakutin. Terus saya bilang begini. Setelah selesai, gini aja Pak. Ada nggak sesuatu yang membuat Mbak bertukar dulu ini Pak? Ada nggak sesuatu yang membuat Mbak bisa tidak lagi takut pada api neraka? Kayaknya nggak ada lagi dah. Ya, soalnya sepanjang waktu saya ketakutan dan baru tenang ketika ada suara azan. Oh, mungkin ada trauma masa kecil tentang neraka enggak? Atau pernah merasa berdosa? Iya, dia bilang gitu. Terus saya bilang begini aja, gini Pak. Selesai saya makan, nanti Mbak panggil Tuhan. Panggil Tuhan. Kalau Mbak panggil Tuhan, nanti Tuhan yang ngomong, Mbak ajak ngomong aja. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini Pak dokter mau mengambil nerakanya saya untuk dirinya, dan Mbak ambil surga saya untuk Mbak. Saya bilang gitu. Kagetlah dia. Sejak itu langsung nangis dan tidak pernah takut lagi. Saya bilang, kalau Mbak takut sama neraka, kasih tahu Tuhan nerakanya Mbak, saya yang pakai. Dan kasih tahu Tuhan surganya Pak dokter, Mbak yang ambil. Biar nggak usah takut lagi. Tiba-tiba dia bingung, nggak tahu kenapa, celing gitu. Langsung, wah nangis, dia terseduh-seduh kan. Udah, nggak apa-apa. Saya bilang gitu, gini Pak. Tuhan menghukum orang-orang berdosa di mana? Di surga. Oke. Setidak-tidaknya Tuhan ada di surga. Kalau Mbak mau ketemu Tuhan, di neraka. Setidak-tidaknya Tuhan ada di neraka, walaupun di sana menghukum. Tapi kalau Tuhan ada di surga dan kalau Mbak sampai di surga dan Mbak bahagia dengan surga, mungkin Mbak akan melupakan Tuhan. Dan mungkin Tuhan merasa, saya nggak usah hadir di sini aja. Mereka sudah bahagia dengan apa yang mereka capai. Lebih baik saya pergi ke neraka untuk menghukum anak-anak yang nakal gitu misalnya. Setidak-tidaknya di tempat di mana Tuhan menghukum anak-anak yang nakal, ada Tuhan di situ, betul nggak? Kan Tuhan menghukumnya di neraka, ada Tuhan berada di situ. Nggak usah repot-repot cari Tuhan, ya kan? Tapi ketika kita ada di surga dan bahagia dengan hal-hal yang lain yang menyenangkan di surga itu, jangan-jangan kita malah menuhankan hal-hal yang menyenangkan yang ada di surga. Tapi di neraka sendiri kita langsung ketemu Tuhan yang kita sebut menghukum gitu. Sampai di situ, kalau itu yang kita ngomong-ngomong hal-hal yang belum pernah kita temui lah gitu. Tapi kalau kita mau bicara hal-hal yang sederhana yang mau kita temui, gini. Ini ada orang kaya raya, dipan tempat tidurnya aja, dipannya toh, ini bukan kamar, dipan tempat tidurnya 3x3. Tapi sepanjang malam mulai dia tidur sampai pagi, dia mesti guling-guling untuk menikmati semua tempat tidurnya itu. Guling sana, guling sini, guling sana. Kira-kira dia tidur apa enggak? Yang satu orang miskin, tempat tidurnya hanya seukuran papan kecil, tapi dia saking lelap sekali. Kalau berguling jatuh, lelap sekali tidurnya. Yang bahagia yang mana?
awalnya kita sebut itu tempat yang menyiksa dan ini tempat yang membahagiakan, betul nggak? Tapi di sini dia guling-guling ke sana kemari hanya untuk menikmati, dan sampai-sampai dia nggak bisa tidur, nggak dapat tidur. Yang itu asal nggak jatuh dia diam aja, lelap tidurnya. Yang bahagia yang mana? Ya. Oh, saya suka cita di bawah AC, itu biasa. Wah, saya suka cita di bawah panas, itu hebat, betul nggak? Ya. Oke. Sudah mulai paham sampai di sini? Sudah mulai paham arti neraka, nanti kita cerita yang lain lagi. Kalau misalnya kita punya mobil yang kotor, mobilnya kotor, banyak lumpur, kita nggak bisa membersihkan mobil itu. Tapi tiba-tiba ada orang baik, ibu boleh nggak mobilnya saya cuci? Senang nggak? Boleh nggak mobilnya saya bawa ke tempat cuci biar bersih aja nanti? Betul, senang nggak? Oh terima kasih, silakan dibawa, ini gratis tuh bu, gitu. Oh silakan. Senang ya mobilnya dibawa ke tempat cuci. Atau misalnya kita lagi jalan-jalan ini punya sepatu yang kotor, Pak boleh nggak sepatunya disemir? Nggak bayar, gratis, saya hilangkan kekotorannya. Senang nggak? Wah senangnya gitu. Atau ketika kita punya apa aja kotor, baju yang kotor, Mbak saya dari kantor laundry, sebuah perusahaan laundry baru yang diminta menjemput barang-barang laundry yang mau dicuci gratis. Seneng nggak? Bahagia nggak? Kenapa bahagia? Karena barang-barang kotornya dicuci di tempat yang tepat, betul nggak? Kalau roh-roh kita kotor, roh-roh kita penuh dosa, dibawa ke neraka, seneng nggak kita harusnya? Seneng nggak kita seharusnya? Senang, karena apa? Karena akan dicuci bersih di sana, dimurnikan kembali. Senang nggak? Dan kita semua di antara ini naikkan tangan yang tidak punya kekotoran batin, yang tidak punya dosa sama sekali. Nggak ada yang berani naikkan tangan. Dan berarti kita sedikit-sedikitnya pasti punya, atau mungkin banyak ya, punya kekotoran batin, punya dosa yang banyak. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, hei, tak kirim kamu ke neraka biar bersih. Senang nggak seharusnya? Sukacita di neraka. Ceritanya kita mau ubah yang itu kan, yang kayak tadi kan udah biasa, cerita tentang garam asin biasa ya, cerita siksaan neraka biasa, tapi kita lihat sisi lain dari hal-hal yang selama ini kita nggak tahu. Saya nggak tahu tema ini apa, temanya begini, isinya apa saya nggak tahu, biar ngalir aja sekarang ini sesuai tempat ini, nggak tahu apa ya, cerita apa yang dialirkan biarlah gitu. Artinya kita pasti senang berada di sebuah tempat di mana kita akan dibersihkan. Karena hanya dengan dibersihkanlah kita akan dipakai kembali, betul nggak? Selama kita masih kotor, kita nggak akan dipakai. Ya, pilih mana? Mobil kita yang baru, ya, yang kotor tapi dibersihkan, atau mobil kita yang bersih tapi diletakkan di lemari, dipajang gitu aja. Supaya apa? Ini kasihan, ini udah bersih. Pakainya yang mana? Yang kotor dan dibersihkan, apa yang sudah bersih tapi di lemari? Enak yang kotor tapi dibersihkan dan bersih lagi. Wah, kayak baru, betul nggak? Maka roh-roh kita yang tadinya berdosa, merasa bersalah dan sebagainya, ditempatkan di surga, di neraka, dan yang mencucinya lewat hukuman-hukuman itu adalah apa? Tuhan itu sendiri, betul nggak? Kan kalau dicuci kan digosok-gosok, dibanting-banting, direndam sana, rendam sini, kemudian disetrika pula, dibakar. Kalau seperti itu yang disebut neraka, dibanting-banting, dicambuk-cambuk, dibersihkan, tapi itu membuat kita menjadi bersih kembali. Bukankah itu pertanda yang melakukan tugas itu adalah orang yang menyayangi pakaian itu sendiri, betul nggak? Maka Tuhan yang membanting kita, membakar kita di neraka, bukankah Dia yang sedang begitu pengasihnya? Ya, oke. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, betul nggak? Saking Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Tuhan, Dia memberikan banyak kekayaan pada orang kaya. Seru nggak? Kamu baik sekali deh, kata orang kaya kepada orang kaya yang memberinya uang 1 juta. Bermakna nggak uang itu? Apakah orang kaya yang diberikan uang 1 juta oleh temannya akan mengatakan, wah kamu maha baik? Cocok nggak?
Tapi apakah orang miskin yang tidak punya apa-apa lalu diberikan uang 100.000 oleh seorang kaya, lalu orang miskin mengatakan, wah Bapak luar biasa, maha baik, cocok nggak? Karena dia orang miskin diberikan sesuatu walaupun sedikit bagi orang kaya itu, tapi bagi si miskin itu sesuatu yang maha baik. Tapi bagi orang kaya diberikan sesuatu yang jumlahnya mungkin 1 juta oleh orang kaya. Ini orang kaya triliuner, dikasih uang 1 juta sama temannya yang juga triliuner, dia bilang maha baik tidak temannya? Gak berarti. Maka orang yang bahagia di surga didatangin oleh Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, bermakna dari itu. Wah, Tuhan maha pengasih, maha penyayang, sementara dia sudah bahagia di surga. Tapi begitu orang itu terkotorkan oleh dosa, oleh segala macam, dan didatangi Tuhan lalu dibersihkan sehingga dia kembali murni, apa yang dia akan katakan? Tuhan maha pengasih, maha penyayang, karena Tuhan bahkan rela datang sendiri untuk menghukumku, membersihkanku menjadi lebih suci. Sampai di sini kebayang? Terus enakan mana? Di neraka apa di surga? Hanya mengubah sedikit ini ya, mengubah sudut pandang sehingga nggak terbiasa dengan sudut pandang yang in the box. Kita out of the box sekarang, keluar sebentar dari sudut pandang ini. Keluar sebentar, cek ya, kedengaran? Cek 1 2. Nah, kita keluar sebentar untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang lain. Orang mengubah mangga menjadi jus. Bandingkan coba, orang yang mengubah mangga menjadi jus, lebih hebat mana dibandingkan orang yang mengubah kotoran sapi menjadi mangga? Lebih hebat yang mana? Orang yang mampu mengubah kotoran sapi menjadi mangga itu hebat. Tapi orang yang mengubah mangga menjadi jus itu lebih gampang, betul nggak? Dia yang mengubah jiwa-jiwa yang kotor penuh dosa menjadi sesuatu yang murni kembali, sesuatu yang luar biasa. Kebaikannya, cita kasihnya, sehingga dia bahkan berani mendatangi roh-roh yang penuh kekotoran untuk mendekatinya, betul nggak? Pernah nggak melihat ibu yang maha pengasih, ibu yang sangat mencintai anaknya, mendatangi anaknya yang sukacita bermain? Pernah nggak melihat? Tapi lebih terharu mana melihat ibu atau bapak yang melihat anak-anaknya sukacita bermain, dia ikut bermain, atau melihat ayah ibu yang mendekati anak-anaknya yang jatuh terluka? Yang jatuh terluka, yang mana terasa cinta kasihnya lebih kuat? Melihat yang jatuh terluka. Mereka-mereka yang terluka batinnya berdiam di neraka dan akan didatangi oleh Sang Pencipta yang penuh cinta kasih. Kenapa? Karena hanya pada orang yang menderitalah cinta kasih itu bermakna, betul nggak? Betul? Nah, makanya di kisah Mahabharata itu ada itu. Kisah Mahabharata ada. Jadi dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan pendakian, ya mungkin kurang ke belakang ya, dalam pencarian dalam pendakiannya menuju puncak Himalaya, para Pandawa kemudian satu persatu mati. Dimulai dari Drupadi mati, Nakula, Sahadewa mati, Arjuna mati, Bima mati, dan terakhir Yudhistira, tapi tidak mati, dia sampai ke puncak. Dan akhirnya dia masuk ke alam sana, alam rohani. Dia masuk ke alam rohani karena dia orang baik, dia diizinkan masuk surga. Sampai di surga, apa yang terjadi? Tak ada satupun para Pandawa, keluarga yang dikenal baik hati, jujur, bakti pada guru, tidak ada satupun yang ada di alam surga. Apa yang dilakukan kemudian oleh Yudhistira? Dia bilang begini, wahai para dewa, sepertinya aku tidak cocok di sini, di tempat surga ini.
karena keluargaku tidak ada satupun yang berada di alam surga ini. Biarlah aku pergi ke alam neraka bersatu dengan mereka. Akhirnya diantarlah si Yudhistira pergi ke alam neraka, dan tepat begitu dia menginjakkan kakinya di alam neraka, apa yang terjadi? Berubahlah neraka menjadi surga. Apa yang menyebabkan dia bisa mengubah neraka menjadi surga? Karena dia datang dengan ketulusan dan pengorbanan. Nah, ini ceritanya. Nah, jadi kalau kita datang dengan rasa yang berbeda ke neraka, akan seperti tadi. Bahkan tempat tidur yang hanya selonjoran itu bisa menyebabkan kita bisa tidur dengan luar biasa nyamannya, ketimbang tempat tidurnya nyaman, spring bednya king coil ukuran 3x3 misalnya, tapi kemudian kita gelisah dalam tidur kita. Nah, ini itu cerita di sana. Sampai sini kebayang ya? Oke, sekarang kita masuk ke neraka dan surga yang tidak ada di sana, tapi yang ada di sini. Dengan melihat dan memahami bahwa kata neraka itu kata neraka itu kita baca sebagai alam naraika, neraka atau nareka, alam naraika. Masih ingat ya, alam naraika? Nara artinya manusia, ika artinya itu, sehingga alam manusia ini adalah alam neraka. Kenapa alam manusia ini alam neraka? Kalau alam neraka adalah alam yang gelap gulita asli, alam manusia ini alam yang gelap gulita. Kenapa? Kita nggak pernah bisa melihat masa lalu, nggak bisa melihat apa yang terjadi di masa kini, setidak-tidaknya nggak bisa melihat hakikatnya, nggak bisa melihat tujuannya, sehingga ketika kita disakiti di alam ini, di kehidupan manusia ini, kita bahkan nggak mengerti apa tujuan orang itu datang menyakiti kita, apa tujuan orang itu datang menggagalkan perusahaan kita, apa tujuan orang itu menipu kita bahkan nggak paham itu. Sehingga artinya apa? Hidup ini penuh gelap gulita, sehingga kemudian kita menjadi panas emosi, seolah-olah jiwa kita terbakar oleh api neraka, api di kehidupan manusia ini. Padahal tujuan kita turun ke bumi ini, tujuan kita turun ke alam manusia ini adalah untuk membersihkan hutang-hutang keburukan kita di masa lalu, betul nggak? Nah, jadi karena kita punya hutang karma buruk di masa lalu, lalu kita turun kembali ke dunia ini untuk mengalami pembersihan, pelunasan hutang karma, berarti tempat inilah tempat kita dibersihkan. Kembali ke cerita tadi, kalau tempat ini adalah tempat kita dibersihkan, kenapa kita tidak suka dengan kehidupan ini? Harusnya kita bersuka cita di neraka ini ya, di neraka ini. Neraka ini apa? Kalau ada orang yang membuat kita panas, berarti saya sedang dirapikan kembali, dirapikan oleh panasnya perilaku orang itu. Jangan-jangan saya dulu punya hutang masa lalu yang pernah menyakiti orang, sekarang saya disakiti. Dan apa yang harus saya lakukan? Belajar ikhlas menerima, belajar pasrah. Ini yang paling susah. Islam itu mengajarkan kepasrahan mendalam, tapi seringkali kita hanya mengucapkan kepasrahan tapi nggak pasrah. Tuhan, aku berserah kepadamu, aku pasrah kepadamu. Kalau saja Tuhan menyahut, dia akan berkata, masa kemarin aja aku datangkan orang menyakitimu untuk meleburkan dosa-dosa masa lalumu, kau nggak pasrah, kau nggak ikhlas. Kemarin aja ku hadirkan cerita kehidupan yang membuatmu mungkin mengalami penderitaan, kau tidak pasrah menerimanya, kau tidak ikhlas menerimanya, dan kau tidak pasrah menjalaninya sebagai bagian dari tujuanku untuk melebur dosa-dosamu. Lalu di mana kepasrahan mendalammu? Kan katanya kalau kita kaya raya, aku ikhlas memberikan uangku yang 50.000 kepadamu. Orang kaya triliunan, ikhlas nak? Tulus nak dia memberikan uang 100.000, 50.000, apalagi 5.000 buat orang lain?
Ingat ya, aku ikhlas loh memberikan ini 5.000 kepadamu, orang kaya triliunan. Enggak kan? Tapi ketika dia miskin, uangnya hanya 5.000 rupiah, lalu dia berikan 4.000, aku ikhlas memberikan. Layaklah dia ikhlas di situ. Maka hanya di tempat-tempat yang penuh penderitaan, ketulusan, kesabaran, keikhlasan, kepasrahan itu benar-benar berkualitas. Ya. Kalau kita bahagia aja, lalu kita katakan aku tulus memberikan kebahagiaan, nggak mungkin lah. Susah mendapatkan ketulusan. Yang paling mudah mencapai ini menjadi nelayan yang disebut nelayan yang hebat adalah ketika dia berlayar di lautan yang ganas, ya kan? Jadi orang yang tulus ketika dia memberikan sesuatu yang benar-benar sangat sedikit dia miliki, dia memberikan sepenuhnya. Itulah pengorbanan. Nah, di alam neraka inilah, di alam manusia inilah kita diajarkan untuk melakukan itu. Kalau di alam manusia ini, di alam naraika atau neraka ini, kita tidak bisa belajar bersuka cita, apa yang terjadi? Kalau belajar sukacita di surga ya nggak usah belajar, udah biasa. Wih, aku mau belajar menikmati makanan enak ini. Makanan enak nggak usah belajar dinikmati. Aku mau belajar menemukan nikmat dalam puasa ini, layak. Aku mau belajar bersukacita dalam kegagalan ini. Jika Tuhan adalah sumber pengetahuan, maka sumber pengetahuan akan hadir sebagai solusi. Solusi hanya hadir ketika ada masalah. Jika alam neraka ini membawa kita berada dalam kehidupan yang penuh masalah, enggak apa-apa. Berarti sedang disiapkan solusi-solusi yang menunggu untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Berarti sang sumber pengetahuan sedang menunggu kita memintanya untuk memberikan solusi. Sampai di sini nangkep ya maksudnya ya. Oke. Inilah cara bersukacita di neraka. Kalau kita sudah bisa bersukacita di neraka, di surga otomatis nggak usah belajar. Lalu apa yang terjadi? Inilah yang disebut suka tanpa wali duka. Sukacita yang tidak pernah mampu lagi dibawa kembali kepada duka cita. Karena apa? Di neraka aja sukacita, apalagi di surga. Ya. Jadi tugas kita tuh bukan belajar hal-hal yang mudah. Tugas kita adalah belajar hal-hal yang sulit. Karena kalau sudah gampang, apa yang perlu dipelajari? Coba ya ibu ya, nanti 1 jam ke depan ini kita belajar menghitung 1 sampai 10 ya, sampai hafal ya, mau nggak? 1 jam ke depan ini kita belajar menghitung 1 sampai 10, mau nggak? Nggak mau, karena apa? Itu sudah mengerti dan itu sudah hal yang mudah. Ayo kita belajar hal-hal yang lain, gitu kan? Ya. Maka kita akan belajar hal-hal yang sulit, sehingga kemenangan itu bermakna sekali ketika kita berhasil menyelesaikan masalah yang paling sulit. Betul nggak? Maka diberikan kesulitan-kesulitan, tandanya kita sedang diajarkan untuk bertumbuh lebih bagus lagi. Kelas sekolah kita kan begitu. Masa mahasiswa baru masuk, kamu saya terima jadi mahasiswa kedokteran kalau bisa berhitung 1 sampai 10, cocok nggak? Nggak cocok. Diberikannya pasti soal-soal yang paling sulit. Karena apa? Mau jadi mahasiswa. Kalau baru-baru belajar, oke lah. Sama dalam kehidupan ini. Tanda-tanda kita diangkat ke tempat yang lebih tinggi adalah pelajaran kita semakin lama semakin sulit. Ya kan? Saya ketemu teman saya yang di rumahnya dia cuma punya gubuk dan dia stres gitu. Stres gini. Kamu kenapa stres? Aku tertipu, ditipu sama orang. Ditipu apa? Ditipu uang. Berapa uangmu ditipu? Uangku ditertipu 1 miliar. Masuk akal nggak orang miskin ditipu 1 miliar? 5.000 aja nggak punya, bagaimana tertipu 1 miliar? Hanya orang kaya lah yang mungkin tertipu sebanyak itu. Orang miskin tertipu sejumlah 5.000. Si kaya mengatakan, hah, kamu baru tertipu 5.000 loh. Aku ini loh tertipu 1 miliar. Sama nggak sebenarnya levelnya? Sama.
Dia tersiksa ditipu 500 rupiah, 5.000. Yang ini tersiksa ditipu 1 miliar. Karena apa? Punyanya sekian, itu punyanya sekian, sama-sama rasanya. Ya, kalau orang miliuner sedih, "Bapak, kenapa? Aku sangat-sangat kecewa dengan temanku. Kenapa? Aku ditipu 5.000 rupiah." Cocok nggak? Ini miliuner loh, ditipu 5.000 rupiah, nggak nyambung kan? Kelasnya akan dinaikkan. Kamu nggak cocok ditipu 5.000, cocoknya ditipu 5 miliar gitu misalnya. Dan akhirnya apa? Oh, saya sedang naik kelas. Kalau naik kelas, yang namanya naik kan berarti makin dekat dengan kesadaran yang lebih tinggi. Patut bersyukur nggak? Patut bersuka cita nggak? Semakin jauh ke puncak gunung, kadang semakin gersang. Pohon-pohon nggak sanggup lagi tinggal di atas karena bekas-bekas lahar masih di sana. Udara juga kadang kosong, terik panas matahari juga sering lebih di sana. Tapi itu tanda-tanda kita sedang mendekat ke puncak. Ya. Untuk sampai di puncak, apa yang terjadi? Ternyata yang ada hanya kekosongan. Puncak dari segala puncak, tidak ada apa-apa lagi di sana. Dan akhirnya kita paham, tidak ada apapun yang kumiliki di sini, kecuali aku berada di pinggir jurang yang curam, lengah sedikit bisa jatuh. Itu bahayanya di puncak. Sehingga lanjut dengan cerita sukacita di neraka. Lanjutnya adalah gelapnya cahaya surga. Kok gelapnya cahaya surga? Bingung kan? Kok disuruh sukacita di gelapnya neraka, tapi di surga ada kegelapan? Karena nggak mungkin di alam surga yang penuh cahaya itu ada kegelapan. Ada. Nggak percaya alam surga adalah alam cahaya, besok tatap matahari dan temukan kegelapannya. Mau nggak? Tatap matahari dari pagi sampai sore, nggak lama kemudian akan terbentuk kegelapan, mata buta. Betul nggak? Terang itu bisa membutakan. Orang yang terang oleh tahta bisa buta. Orang yang terang oleh kepintaran bisa buta. Orang yang terang oleh harta bisa buta. Orang yang terang oleh cinta bisa buta. Yang tampak terang belum tentu menyenangkan. Surga bisa jadi membuat jiwa menjadi lengah oleh sukacita. Hati-hati, ya. Sehingga sukacita di neraka bermakna sebagai sebuah latihan kita menikmati apapun adanya kita di alam neraka ini. Apapun adanya kita, ya. Orang miskin bagi kita mungkin tersiksa oleh kemiskinan. Jangan heran orang kaya tersiksa oleh kekayaannya. Didatangin dinas pajak, ya. Orang kaya terancam oleh dinas pajak, tapi orang miskin bebas dari dinas pajak, tapi dia terancam oleh kelaparannya. Itu di setiap ruang itu ada hal-hal yang membuat tersiksa. Tapi begitu kita bisa bersahabat dengan apa yang kita sebut siksaan, itulah yang disebut sukacita di neraka. Berhasil mencapai sukacita di neraka, nggak usah bicara tentang sukacita di surga. Kita akan hidup dalam apa yang disebut sukacita yang abadi. Nyanyiannya apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di nerakanya senang, di surganya apalagi. Dimanapun, setiap ruang dan waktu bisa menemukan rasa bahagia. Dan itulah kebahagiaan abadi yang disebut sebagai Satchit Ananda. Kebahagiaan abadi yang tak bisa diapakan, tak bisa dirampas oleh siapapun. Karena apa? Tidak punya uang bahagia, punya uang bahagia. Nggak bisa tidur bahagia, bisa tidur bahagia. Apa bahagianya nggak bisa tidur? Karena kebetulan dia satpam. Untung aku nggak bisa tidur. Jadi tahu ada kejadian. Yang bisa tidur bahagia. Untung aku bisa tidur. Hari ini aku lelah sekali. Jadi
hal-hal itu kan sederhana. Nah, ini cerita Kang Abu tentang sukacita di neraka. Oke, sini kebayang ya. Dan tinggal kita mencari seperti apa sih di neraka itu. Difitnah di neraka, caranya sukacita gimana? Oke, kita difitnah nih. Dalam ajaran Islam ada nggak Kang Abu? Orang yang memfitnah akan mendapatkan pahala buruk, ada nggak? Ada nggak itu? Suka memfitnah dapat pahala buruk, dapat, bener nggak? Ada nggak itu? Kalau orang memfitnah kita, yang dapat pahala buruknya siapa coba? Yang memfitnah apa kita? Kan yang memfitnah dapat pahala buruknya. Lalu kenapa kita yang tersiksa? Ya. Orang sakit hati lalu marah-marah kepada kita. Yang sakit hati siapa? Yang marah-marah itu. Kita ini kan harusnya santai-santai aja. Ya kan? Ini cerita tentang Nasruddin, Abu Nawas. Cerita tentang Abu Nawas. Abu Nawas lagi membantu orang. Ada orang kaya, kemudian orang kaya itu mempekerjakan seseorang yang biasa-biasa aja. Ini temannya Abu Nawas. Kamu mau kerja di sini nggak? Mau. Oke. Kamu akan saya gaji 1000 dinar satu hari. Tapi kamu nggak boleh marah. Kalau kamu marah, maka bukan aku yang menggaji kamu 1000 dinar, tapi kamu yang memberi aku kambing seharga 1000 dinar. Setuju? Oh, siap. Dia merasa dirinya sabar. Tahu-tahu apa Kang Abu? Pagi-pagi pas dia mau kerja, baru datang aja, nggak dikasih makan, dikasih apa-apa, udah kamu gembalakan kambingnya. Pokoknya salah aja posisinya. Baru dia berangkat, nggak jadi, sini, nggak jadi, kerjain ini dulu. Loh, saya kan disuruh gembalakan kambing. Nggak sah, pokoknya kamu ikuti perintahku. Dan teruslah dia diobrak-abrik dengan perintah sampai akhirnya dia marah. Lah, kamu marah ya? Enggak sih. Mencoba sabar kembali, tapi terus digoda sama bosnya itu sampai akhirnya dia marah dan nyerah. Dalam satu hari dia nyerah. Kalau begitu aku nggak jadilah kerja di sini. Kamu marah kan? Ya aku marah. Tak bayar 1000. Si bos tambah kaya lagi 1000 dinar. Ceritalah sama Abu Nawas. Si Abu Nawas bilang, oh oke. Terus si Abu Nawas pergi. Aku melamar pekerjaan di sini boleh untuk gembalakan kambing? Si bos bilang, wah ini mangsa baru, gitu. Oke, Abu Nawas, aku terima kamu kerja di sini. Resikonya adalah kamu bayar 1000 kalau kamu marah. 1000? Oke. Tapi kalau bapak marah, maka bapak bayar 2000, boleh? Boleh, gitu deh. Siap, orang kaya, gitu kan. Oke. Sekarang kamu kerjakan gembalakan kambingnya. Oh siap pak, siap. Pergilah dia ke kandang kambing. Kambingnya ada 100. Pergilah ke sana. Ditunggu-tungguin sama si bosnya. Pas kambingnya keluar, mau disuruh bawa masuk lagi. Kambingnya nggak keluar-keluar kamu. Wah ini Abu Nawas ngapain ke kambingnya nggak keluar-keluar dari tadi nih ke sana? Dia tengok ke sana. Si Abu Nawas tidur-tiduran di jerami. Abu Nawas, kamu ngapain tidur-tiduran di sini? Bapak marah ya? Gitu. Bapak marah ya? Enggak sih, enggak marah. Cuma aku nanya aja, kamu ngapain tidur-tiduran di sini? Gitu. Oke. Memang kenapa Pak? Kan kamu tugasnya gembala kambing. Oh, ya Pak, siap. Ya udah, sana gembalain kambingnya, siap Pak. Dikeluarinlah kambing 1 dari 100 dibawa. Abu Nawas, kok kambingnya 1 aja kamu gembalain? Yang lain kenapa? Bapak marah ya? Gitu terus. Akhirnya lama-lama jengkel juga, terus-menerus digitukan sama si bos. Akhirnya apa? Si bos akhirnya lama-lama yang jengkel sama Abu Nawas. Iya, pokoknya aku nggak mau kamu kerja di sini lagi. Bapak marahin. Ya aku marah. Ini uang 2000 dinar. Si Abu Nawas dapat 1000, temannya dibalikin 1000, beres. Gitu. Ini saya suka cerita lama. Artinya apa? Kalau kita menghadapi orang marah, ya udah tonton aja. Asik kan? Nonton kayak nonton sinetron.
sinetron ada orang marah, nonton aja asik, jangan ikut-ikutan marah gitu, asik gitu. Atau setidak-tidaknya kita beramallah pada orang-orang marah dengan mengizinkan dia marah-marah, sehingga dia menjadi terbebas dari kemarahannya. Izinkan. Tugas kita hanya tidak menyerap apa isi kemarahannya. Dia tidak mengata-katakan kita, dia hanya mengeluarkan isi hatinya. Kalau orang-orang buang-buang kotoran, itu diambil nggak kotorannya? Kamu buang-buang kotoran, ini ambil kotoranmu. Kita gitu nggak? Kan kita menjauh. Atau kita nonton aja, kalau nggak tahan, lihat-lihat jauh aja. Jadi gitu. Orang marah sedang mengeluarkan kotoran batinnya. Jangan diambil. Nggak penting banget, kecuali kita mau ambil jadikan pupuk. Aku ambil ya kotoranmu, aku jadikan pupuk, boleh. Kalau kita bisa mengolah. Tapi kalau nggak bisa mengolah, nggak usah diambil, udah. Kalau nggak bisa mengolah sifat-sifat buruknya orang lain, pikiran buruk, ucapan buruk, tindakan buruk orang lain nggak bisa kita olah, udah nggak usah diolah, nggak usah diambil lah. Tapi kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, itu jauh lebih hebat lagi. Kita dikatakan kamu itu orang miskin, nggak tahu malu, lalu kita terinspirasi. Oke, kalau begitu aku tidak mau jadi orang miskin lagi. Itu misalnya kita termotivasi kerja keras jadi orang kaya, itu bagus. Kita bisa mengolah caci maki menjadi motivasi. Tapi kalau gara-gara caci maki kita kehilangan motivasi, percuma hidup kita jadinya. Dikontrol oleh remote orang lain yang megangnya gitu. Dia yang megang remote, kita yang meledak. Ya, mau enggak begitu? Pasang ya bom bunuh diri, aku pegang remote-nya. Jadi kita seperti bom bunuh diri yang remote-nya dibeginikan. Dibikin marah bisa, dibikin sedih bisa, dibikin kecewa bisa, dibikin cemas bisa, dibikin frustasi bisa, dibikin gak percaya Tuhan bisa, oleh remote-remote yang dia pegang. Lalu kepasrahan mendalamnya di mana? Kebayang sampai sini? Sukacita di neraka dari pelajaran fitnah, pelajaran marah, pelajaran yang lain-lain itu, ya. Mengubah hal baik menjadi baik, hebat nggak? Biasa. Mengubah hal buruk menjadi baik, hebat nggak? Ya. Kalau mau jadi hebat, ya belajar mengubah hal buruk menjadi baik. Ya. Saya ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak hasil karya yang muncul gara-gara saya mengolah apa yang disebut buruk oleh orang lain. Makanya ada kata-kata motivasi yang mengatakan begini: jika kamu dikatakan tidak bisa melakukan A, maka buktikanlah kamu bisa. Maka dengan bukti yang kamu tunjukkan, kamu sudah membuktikan dia salah gitu. Nggak usah mengatakan kamu salah, tapi kenyataannya benar apa yang dia katakan, karena kita tidak berubah. Berubahlah menjadi lebih baik yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Kamu pembohong, kita dikatakan bohong, ya kita tahu diri kita jujur, udah biarin aja. Kebayang maksudnya? Belajar seperti itu. Ya. Kalau kita misalnya digigit ular, jangan marah dan gigit balik si ular. Jangan. Kalau kita digigit anjing, jangan kejar anjingnya lalu gigit anjingnya. Kita bukan anjing. Maklumi bahwa si anjing gigit kita karena dia bukan manusia. Tapi kalau kita ikut gigit dia, maka kita sama dengan dia. Dan orang berbuat jahat pada kita, biarin dia orang jahat. Masa kita ikut jadi orang jahat? Ya kan? Kayak gitu aja. Dia memfitnah kita, apa perlu kita jelaskan? Gak usah. Jangan menjelaskan kepada orang yang tidak menyukai kita, karena dia tidak akan mau mendengar penjelasan itu. Jangan menjelaskan kepada orang yang menyukai kita, karena tanpa dijelaskan pun dia akan tetap menyukai kita. Dan that's a true friend. Itulah orang-orang, teman-teman sejati, sahabat-sahabat sejati. Karena apa? Cara Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memfitnah kita, yang meninggalkan kita, bertujuan penting untuk apa? Untuk kita mengerti mana orang-orang sejati. Oh, ini sahabat sejati, teman sejati. Oh, ini adalah umatku yang sejati, yang tetap akan pasrah kepadaku sekalipun kuberikan penderitaan. Tapi pada orang yang kuberikan kebahagiaan seringkali melupakanku. Orang-orang yang kuberikan penderitaan
itulah yang paling sering mengingatku. Mana yang paling bagus? Orang yang hidup dalam penderitaan neraka yang menyebabkan dia terus ingat pada Tuhan, apa orang yang diberi kebahagiaan surga dan dia berpaling pada Tuhannya sendiri karena dia menikmati sukacita kebahagiaan surgawinya? Yang lebih dekat sama Tuhan siapa? Yang menderita. Maka dikatakanlah doa orang yang terzolimi jauh lebih kuat karena dia terus terhubung dengan Tuhannya. Kira-kira seperti itu sukacita di neraka. Sekarang lanjutkan Abu, melanjutkan cerita ini dari sudut yang berbeda supaya kita nanti bisa diskusi lebih dalam lagi. Silakan Kak Bu. Oke, ke sini malah tambah. Ada roh di sini. Kecilin dulu. Cek. Oke, tepuk tangan lu dong buat Pak Wayan. Wah, asik ya. Jadi mending neraka, mending surga, Bu, Pak. Ih, kok diem? Oke. Tadi menarik banget gitu ya, kalimat konteks kita tuh selalu terdikotomi antara surga, neraka dan seterusnya gitu. Tapi ya poin pentingnya dari Pak Wayan sudah mengelaborasi dengan sebuah hal, karena saya rasa cerita-cerita yang disampaikan Pak Wayan itu membangunkan kita dari ketakutan gitu. Karena berbicara masalah religius, berbicara masalah agama, itu poin awalnya pasti diawali sama punish and reward dan ketakutan gitu. Banyak orang hari ini rajin sholat karena menggugurkan kewajiban misalnya gitu ya. Banyak orang melakukan ibadah karena menggugurkan ketakutan dan seterusnya. Dan hal ketika dilakukan dalam ketakutan pasti nggak ikhlas ngerjainnya. Jadi kalau ibu bapak mau ngecek ikhlas atau enggaknya sholat, sederhana. Orang yang nggak ikhlas sholatnya tuh biasanya begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, dia hampir nggak tahu rakaatnya rakaat berapa gitu. Karena kehilangan kehusyuan, kehilangan pemaknaan, karena ya poinnya hanya didorong oleh ketakutan. Jadi penting sekali untuk kita melampaui ketakutan itu gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, saya kasih contoh sederhana konteks tentang neraka dan surga, karena gini, tadi itu ada yang menarik komen bahwa emang neraka dan surga tuh diatur gimana, emang ada dinasnya gitu yang ngatur surga dan neraka gitu. Karena selama ini berbicara masalah surga dan neraka, mindsetnya itu adalah letak geografis gitu Bu Pak. Jadi surga tuh kayak tempat yang di sini alamatnya di sini itu surga, neraka tempat yang di sini alamat di sini ya neraka gitu. Dan saya rasa pembahasan kita udah segala sesuatunya tidak ditempatkan dalam tempat yang geografis, ada ruang ada waktunya. Tapi yang poin-poin yang paling penting tentang surga dan neraka tentu saja bukan hanya berbicara itu, karena kondisinya di dalam jiwa kita gitu. Nah sekarang untuk bahan elaborasi gitu ya, tadi Pak Wayan udah panjang lebar, mungkin ini hanya nambahin sedikit footnote lah ya, ini catatan kaki kecil aja. Ibu dan Bapak, pertanyaannya sederhana begini, kalau surga dan neraka bukan letak geografis, berarti surga dan neraka itu adalah posisi jiwa kita. Berarti yang menentukan kita di surga atau di neraka siapa kira-kira? Diri sendiri. Jadi saya mau di surga saya yang menciptakan, saya mau di neraka saya yang menciptakan. Karena rumus sederhananya, hidup kita tergantung pilihan kita. Tapi yang menarik adalah 95% manusia itu tidak menentukan pilihannya sendiri. Karena 95% kita melakukan hal diulang-ulang setiap hari, sesuatu hal yang sama dilakukan dengan hari kemarin, sama dilakukan dengan 2 hari kemarin, sama dilakukan dengan minggu kemarin. 95% per hari kita lakukan pengulangan yang tanpa sadar. Betul nggak? Dengan demikian, banyak orang yang punya pemikiran yang sama, perilakunya sama, kebiasaannya sama, tapi pengen hasilnya beda gitu Bu Pak. Saya pengen berubah, tapi kebiasaannya nggak dirubah. Makanya penting untuk kita merenungkan, jangan-jangan kenapa kita nggak merubah, karena jangan-jangan kita tidak melampaui bawah sadar kita, kebiasaan kita yang kita nggak rubah gitu. Contoh, saya tuh emang orangnya pemarah, jangan salah, bukan pemarah, tapi tiap hari latihan marah. Betul nggak? Sekarang kalau kita tiap hari latihan marah, jadi jago marah nggak?
Nggak usah kita mau marah aja karena terlatih marah, ada apa-apa pasti marah dulu, betul nggak? Pertanyaannya, lebih sering latihan marah atau lebih sering latihan bahagia? Yang mana? Atau gini deh, ibu dan bapak, teman-teman lebih jago marah atau lebih jago bahagia? Yang mana? Jago marah. Karena yang dilatih tiap hari adalah marahnya. Dan lupa bahwa bahagia maupun memaafkan maupun marah itu semua skill yang harus dilatih setiap hari. Karena nggak ada orang yang tiba-tiba pandai memaafkan kalau nggak pernah latihan memaafkan. Karena itu semuanya adalah skill. Ada orang main piano bisa jagoan karena dia satu hari 8 jam latihan main piano, baru dia jagoan main piano gitu. Jadi kalau kita semua orang mau jadi orang yang memaafkan, nggak bisa kalau kita nggak pernah latihan memaafkan. Sampai sini oke? Jadi surga kebiasaan bukan? Iya, neraka kebiasaan bukan? Tergantung kita ada di mana gitu. Dan kita nggak bisa ngerubah apapun kalau kita nggak bisa ngerubah kebiasaan kita. Ibu dan bapak, saya ulang-ulang, 95% yang kita lakukan adalah habits, kebiasaan, dan itu enggak sadar. Kita tuh sehari sadarnya cuma 1%. Ini lagi gini-gini doang nih sadar nih, pulang dari sini, nah udah tuh. Lagi gini yang 1% nyala. Tapi begitu pulang, si 99% alam bawah sadar kita, kebiasaan kita, jadi master lagi gitu. Makanya tadi betul kata Pak Wayan, hari ini banyak orang yang nyimpan remote control happiness-nya di orang lain. Saya happy deh kalau kamu. Sekarang kalau saya happy kalau kamu, kira-kira bahagianya dalam konteks saya merasakan bahagianya pakai alasan, pakai kategori nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau kebahagiaan yang masih pakai kategori, yaitu neraka yang menyamar lah gitu kira-kira. Nggak asik juga gitu. Akhirnya dia nggak sesuai dengan cocok A, B, C dan seterusnya, tetap nggak happy gitu. Nah, part yang paling penting di sini, karena kita lebih menekankan di nerakanya. Sekarang saya mau nanya, teman-teman, ibu bapak, kalau ketemu orang yang nyebelin dan dia ngomongin jelek kita, sakit hati nggak? Udah, kita main jujur-jujuran aja. Ada orang nyebelin, udah. Nah gini nih ya, maaf ya. Penyakit majelis taklim di mana-mana nih ya. Nih, penyakit majelis taklim. Kan kalau di Quran di surat 17 ayat 14 itu ada kalimat gini, Ikro kitabaka, bacalah kitabmu, gitu ya. Berarti kalau bacalah kitabmu, bacalah diri sendiri. Jadi, saya tuh tahun ini kan research 13 tahun nih, dia taklim nih, oh udah pokoknya setahun banyak banget lah gitu. Salah satu penyakit majelis taklim di mana-mana. Setiap orang ngaji, begitu belajar sesuatu atau baca ayat, misal buka Quran, jangan jadi orang yang pelit. Yang kepikiran tuh pasti temennya, dia banget gitu kira-kira. Jangan jadi orang yang sombong, oh jadi inget dia banget gitu kira-kira. Nanti begitu dapat hal yang bagus, oh ini suami saya harus tahu nih gitu. Oh ini anak saya harus tahu. Jadi ini semuanya untuk orang lain gitu kira-kira. Padahal semua pembelajaran bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri. Setuju nggak kira-kira? Nah, saya balik lagi mau nanya nih. Kalau ada orang nyebelin, yang kita nggak suka, ngejelekin kita, sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Sip. Pertanyaan, yang bikin sakit hati siapa? Diri sendiri. Hah? Yang bikin sakit hati siapa? Gini. Pokoknya kalau saya nanya langsung jawab pasti asbun, udah gitu aja ya. Direnungin dulu coba. Yang namanya asbun itu datang dari bawah sadar, udah pasti aja. Nah, jadi kalau ada orang ditanya langsung bunyi, nah itu pasti nggak pakai ini, dia pasti pakai kebiasaan. Dengerin dulu pertanyaannya, Kalau ada orang marah, ngejelekin kita, sakit hati nggak? Sakit hati. Berarti kita sakit hati gara-gara orang itu ngejelekin kita. Berarti sakit hati kita disebabkan oleh siapa? Nah, itu asbun namanya. Ulangi, dengerin dulu. Wah, ini udah jam-jam krusial memang jam segini ya. Ya udah, kalau marah nanti ingat-ingat jawabannya. Ingat-ingat pertanyaan. Sekarang saya tanya, ibu dan bapak kalau ngerasa lapar, kerasa gara-gara orang lain atau gara-gara di dalam ada sinyal lapar? Pernah nggak ngelihat orang, ngelihat kamu jadi lapar deh, aku pernah gitu? Kan enggak ya? Berarti lapar datang dari luar atau datang dari dalam? Sip.
Betul? Berarti kalau ada lapar, sinyal kita kekurangan nutrisi tubuh fisik. Betul nggak? Sip. Berpengalaman merasakan lapar nggak? Ah, sip. Kalau orang berpengalaman merasakan lapar, berarti dia bagus karena dia pasti sering puasa. Udah gitu aja. Ya, oke. Makanya kenapa ada 2 poin penting. Lapar sama perut kosong ini 2 hal yang berbeda. Tubuh kita akan bekerja dengan baik ketika perutnya kosong, bukan lapar. So that's why dalam setiap tradisi agama itu pasti ada puasa. Maka orang yang berdamai sama makanannya, dia pasti berdamai sama Tuhannya, berdamai sama dirinya. Karena itu nanti kaitannya antara mikrokosmos, makrokosmos, sama metakosmos. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi saya balik lagi. Lapar datang sinyalnya dari dalam atau dari luar? Sip. Sekarang saya tanya, ada orang nyebelin, ngejelekin kita. Sip. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Saya tanya, sakit hatinya datang dari mana? Datang dari mana? Dari? Tapi begitu ada sakit hati, kita ngomongnya gimana? Gara-gara? Nah, berarti kalau gara-gara dia yang membuat kita sakit hati siapa? Ya, sip ya? Oke ya? Nah, ini saya tanya terus biar nggak ngantuk nih ya. Kan Quran tuh ngomong, dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, surah 93 ayat 7 tuh, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi syarat mendapatkan petunjuk harus apa dulu? Nah gitu. Berarti ngerti nggak kenapa saya banyak nanya supaya teman-teman ibu dan bapak bukan berpikir, bukan bingungnya, bukan. Wah gawat. Wah ini gawat nih. Bukan bingung, buat mikir, bukan bingung, bukan. Ya udah, ulang ya, ulang. Coba direnungin. Ini tolong direnungin, ini penting banget ya. Soalnya kalau nggak mikir, jadi ikut-ikutan. Kalau udah ikut-ikutan, nalar kritis nggak jalan. Maka saya Pak Wayan selalu ngomong, omongan kita jangan dipercaya-percaya amat sih, gitu maksudnya. Karena bukan untuk dipercaya, tapi untuk dikontemplasikan. Karena kalau kita percaya tanpa sebuah kontemplasi, akhirnya ikut-ikutan tanpa alasan. Oke ya? Maka bahaya banget orang yang belief sistemnya terjadi tanpa sebuah knowledge sama experience, itu bahaya banget gitu. Akhirnya nanti ujungnya kenapa? Pokoknya katanya begitu, kata Pak Wayan gitu kira-kira. Makanya sekarang tuh banyak penumpang gelap dalam kehidupan. Apa yang dimaksud dengan penumpang gelap? Dia cuman pakai omongan orang, pikiran orang yang dirinya sendiri nggak pernah dipakai sama dia. Menurut pokoknya katanya, nggak bisa. Menurut pokoknya katanya. Kalau menurut kamu gimana? Pokoknya menurut katanya, diulang-ulang aja. Akhirnya kita nggak punya rasa sendiri, nggak punya opini sendiri, nggak punya pemikiran yang kita keluarkan. Akhirnya kita tidak menjadi diri kita, gitulah kira-kira. Dan semakin kita tidak menjadi diri kita, semakin nomor satu pasti stres dan depresi. Dan penting untuk disadari teman-teman ibu dan bapak, tingkat depresi tertinggi itu disebabkan karena selalu membandingkan. Udah gitu aja. Membandingkan hari ini dengan hari kemarin. Lu kemarin happy ya, kok sekarang enggak? Nah mulai tuh membandingkan saya sama orang lain, membandingkan orang lain dengan orang, balik lagi. Segala sesuatu yang dibandingkan udah pasti akan membuat kita dalam tanda petik depresi aja. Sampai sini oke? Nah balik lagi ke cerita orang nyebelin. Nah ini kalau belum ngerti-ngerti juga sampai subuh nggak beres-beres nih. Nah, kalau udah nyerah aja nggak apa-apa ya. Nah, sip. Pokoknya kalau belum nyampe nggak apa-apa, terima aja nggak apa-apa ya. Nah, gitu yang paling penting. Nah banyak yang nggak sadar. Ketika ada orang menyebalkan datang dan kita sakit hati, bahwa sakit hati udah lebih ada dulu daripada orang yang menyebalkan. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Ulang sekali lagi. Ini orang nyebelin. Ini kita. Dia bisa bikin kita sakit hati, betul nggak? By the way, bisa nggak orang lain bikin kita sakit hati? Nggak bisa. Karena apapun, faktor eksternal nggak pernah punya kekuatan untuk apapun di dalam diri kita. Karena semuanya tergantung reaksi kita terhadap faktor eksternal. Betul nggak? Sob, ibu dan bapak, ada orang yang ngejelekin, nggak didengerin, sakit hati nggak? Enggak. Contoh, ada orang ngomong pakai bahasa Arab, ngomong ya, padahal dia mencaci maki kita, tapi karena kita nggak ngerti, amin, amin, happy aja, betul nggak? Karena kita nggak
Ngerti? Karena kita tidak bereaksi negatif terhadap omongan itu. Betul nggak kira-kira? Tapi begitu ditranslate dan kita tahu bahwa omongannya adalah buruk, langsung sakit hati seketika. Betul nggak? Berarti faktor eksternal tidak menentukan kita sakit hati atau tidak, kecuali kita mengizinkan kita sakit hati atau tidak. Yang bahaya, kita nggak punya kontrol, nggak punya kesadaran untuk mengizinkan atau tidak. Karena kenapa? Switch on off-nya udah korslet, ada sesuatu langsung bad mood, ada sesuatu langsung marah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Sekali lagi ya. Jadi duluan mana yang ada, sakit hatinya atau orang menyebalkannya? Sip. Berarti kalau gitu, kalau sakit hati yang udah ada duluan, lukanya udah ada sejak lama, cuman belum ketahuan. Betul nggak? Berarti kalau lukanya udah ada sejak lama dan belum ketahuan, di mana setiap luka penting untuk disembuhkan, penting untuk diketahui penyakitnya nggak kira-kira? Penting nggak? Sekarang saya tanya, kalau luka kelihatan bisa kita rawat nggak? Tapi kalau luka nggak kelihatan bisa kita rawat nggak? Kalau luka nggak kelihatan nggak kita rawat, lama-lama lebih luka lagi nggak kira-kira? Berarti setiap luka perlu ada yang mengingatkan supaya kita tahu itu perlu disembuhkan. Betul nggak? Oke nggak? Nah, jadi kalau gitu, lukanya udah ada atau belum? Udah ada atau belum? Ibu bapak nggak usah banyak ngecek, udah pasti kita semua lukanya banyak banget, udah gitu aja. Makanya masih dipakai tubuh ini. Oke ya? Maka kalau kita mau berbicara alam batin kita, katakanlah kita ngomong dari psychological. Simple bu, pak, sederhana aja. Alam sadar, bawah sadar, tidak sadar. Sadarnya 1%, bawah sadarnya 90%, tidak sadarnya 90%. Jadi kita tuh nggak banyak banget tahu tentang diri kita, karena yang tersembunyinya 90%. Jadi kalau kita yang tidak diketahuinya 90%, yuk mulai waktunya banyak untuk menelaah ke dalam, supaya sedikit untuk menelaah keluar. Karena kenapa? Di dalam aja yang belum kita ketahui banyak banget. Udah di dalam banyak yang belum diketahui, sibuk banget lagi sama orang lain. Gitu bu, pak. Betul nggak? Yang jangan-jangan hari ini kita nggak kenal diri karena kenapa? Karena kita terlalu sibuk menilai orang lain. Dah, supaya mudah, pokoknya mau ngerti enggak dulu, iyahin aja dulu gitu ya. Nanti ngertinya belakangan nggak apa-apa lah. Tapi yang penting dapat dulu gitu. Karena nanti ini penting untuk dikontemplasikan. Jadi kalau gitu, kita ini semua adalah kumpulan-kumpulan luka. Sampai sini oke? Simple, kita ini semua adalah kumpulan luka yang belum diketahui. Maka ibu dan bapak lagi nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba nggak enak apa? Karena jangan-jangan ada letupan-letupan dari tidak bawah sadar kita, yang naik ke bawah sadar, yang naik ke sadar, yang kita nggak tahu. Dan itu perlu dianalisa dan ditelaah. Sip ya? Nah sekarang saya tanya, luka mana yang lebih mudah disembuhkan? Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Yang kelihatan. Yang kelihatan udah nggak usah diomongin, zret, beresin, dah. Tapi kalau saya terluka di sini, saya nggak sadar saya punya luka di sini. Semakin saya tidak sadar, semakin lukanya makin dalam lagi, makin dalam lagi, makin kronis lagi, makin kronis lagi, makin nggak dirawat, makin bahaya nggak kira-kira? Oke, kalau saya luka di sini, ada teman saya nyolek, bu, sakit nggak? Ih, kan lukanya juga di sini. Ulangi, perhatiin dulu, perhatiin. Ya, emang ya kita tuh fokus kita tuh sekarang di era modern cuma 8 detik bu, pak. Iya, lebih dari 8 detik fokusnya begitu zet, udah pengen ngebuka WhatsApp lah, buka Instagram lah, buka macam-macam, karena fokusnya memang jarang dilatih, gitu ya. Makanya kita penting banget untuk kontemplasi, kita penting banget untuk saling dialog gitu. Ulangi, dengerin baik-baik. Luka di sini, dipegang di sini, sakit nggak? Ya enggak, tuh kan lukanya juga di sini. Ada aja luka di sini sakitnya gimana ceritanya? Saya balikin, luka di sini, disentuh, bu, sakit nggak? Nah gitu. Artinya, kalau ada orang yang menyebalkan, dia cuma sedang tepuk luka-luka yang kita tidak sadari, maka kita jadi sakit hati.
Padahal luka itu udah lama ada, cuman dia baru datang di tempat waktu yang pas untuk kita memperbaiki luka itu. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang lagi ngasih tahu luka yang belum kita ketahui bahwa luka itu harus disembuhkan dan luka itu harus segera disembuhkan, kira-kira ini berita baik, berita buruk? Baik. Berarti orang yang menyebalkan berita baik atau berita buruk? Baik. Ah, yang benar. Betul nggak? Clear ya? Berarti kira-kira kalau ada orang yang menyebalkan, nyelekit banget, sakit banget hatinya, mari kita mulai sadarkan, kalau tadi berbicara bahwa sukacita di neraka, itu neraka. Tapi yang akan membawa kita kesadaran untuk menyembuhkan, di mana konteksnya, begitu kita mulai sadar, oh orang ini mengingatkan terhadap luka saya yang tidak saya ketahui, maka saya sakit hati. Kira-kira saya harus benci sama dia atau harus berterima kasih sama dia? Terima kasih. Makanya kalau pinjam kata-katanya Yesus tuh bilang gini, Bu, Pak, cintailah musuhmu. Betul nggak? Kenapa? Karena musuhmu lah di mana utusan semesta yang datang, yang akan memberitahu tentang apa yang belum engkau ketahui sebelumnya. Intinya adalah luka-luka di dalam dirimu. Makanya kenapa kalau kita ngomongin dalam konteks Quran, inna akramakum indallahi atqukum. Apa maknanya? Wallahu alam bisawab. Nah, ya, jadi ngaji tapi nggak ngerti isinya. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling takwa. Betul nggak? Sok saya tanya, sholat itu jembatan atau tujuan? Sholat jembatan atau tujuan? Jembatan. Tujuannya apa? Oh, innalillahi. Sholat jembatan, tujuannya takwa. Betul nggak? Puasa jembatan atau tujuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi orang yang berpuasa supaya jadi orang apa? Jadi sekarang saya tanya, yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan semua orang Islam nggak? Ragu-ragu lagi. Oke, gini. Kalau saya tanya, ibu dan bapak orang Islam bukan? Iya? Sip. Apa buktinya? Bagus. Bagus. Ada orang nanya ke saya, Abu Islam? Iya. Apa buktinya? Kalau saya lagi bawa dompet, keluarin KTP. Tapi kalau saya lagi nggak bawa dompet, ditanya, Abu Islam nggak? Repot. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kita Islam bukan? Apa buktinya? Kalau nggak ada KTP, apa yang membuktikan keislaman kita? Itulah kenapa antara Islam dan Islami dua hal yang berbeda. Itulah kenapa yang disuruh puasa bukan orang yang KTP-nya Islam, tapi orang yang beriman. Yang beriman. Nah, supaya jadi orang. Jadi kalau gitu, orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Orang yang beriman pasti takwa nggak? La'alakum, agar kamu bertakwa. Betul nggak? Jadi orang yang iman pasti takwa nggak? Belum. Apalagi orang yang KTP-nya Islam jauh banget menuju takwa. Oke? Oke? Jadi KTP-nya Islam udah aman belum? Nah gitu, udah. Jangan mentang-mentang KTP-nya Islam ngerasa paling aman gitu. Belum tentu. Kenapa? Mati KTP nggak dibawa masalahnya. Betul nggak? Makanya nanti kalau Quran mengatakan inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah Islam. Wah, padahal baru KTP. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Jadi yang paling mulia yang rajin sholat atau yang takwa? Yang paling mulia yang puasa atau yang takwa? Nah gitu. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Wah gawat. Kan kalau nggak ada jembatan nggak bisa nyampe.
Kalau nggak ada sholat nggak bisa nyampe, nggak ada puasa nggak bisa nyampe, nggak ada umroh nggak bisa nyampe. Tapi Allah nggak pernah ngomong yang rajin umroh pasti mulia. Belum tentu. Yang haji pasti mulia, belum tentu. Yang sholat pasti mulia, belum tentu. Kenapa? Semua ritual adalah jalan menuju tujuan. Sip. Saya tanya, puncak takwa apa Bu, Pak? Kan ada 3 tuh. Maaf ya, mau rajin sholat kek, rajin puasa, kalau nggak ngelewatin yang 3 ini, nggak mulia aja. Kan nomor 1 udah jelas tuh. Yang tadi kita berbicara, orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Ini kok terlalu ribet lah bahasanya. Udah kita gampangin aja. Siapa sih orang takwa? Nomor 1, orang yang nggak pelit, udah gitu aja. Saya mau nanya, ada orang yang rajin sholat tapi pelit, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja gitu. Ada. Berarti kalau dia rajin sholat tapi pelit, nggak nyampe ke takwa gitu. Mau umroh rajin kek, pelit, nggak nyampe. Kenapa? Orang pelit itu menggenggam. Yang namanya menggenggam berarti melekat. Betul nggak? Kalau melekat berarti memberatkan. Kalau memberatkan berarti pasti lupa pulang. Sekarang saya tanya, kita datang ke sini sementara atau selamanya? Sementara atau selamanya? Berarti ini di sini tempat sebentar atau tempat lama? Karena innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah mau kembali ke, berarti di sini sebentar nggak? Sementara nggak? Iya, makanya ibu bapak nggak usah betah-betah amat di sini. Lo betul nggak? Karena ini bukan tempat selamanya. Jadi kalau sekarang masih ngerasa betah, masih takut mati, nah jangan-jangan genggaman kemelekatannya tinggi. Sampai sini oke? Oke? Yang kedua, siapa orang takwa? Orang yang pandai menahan amarah. Jadi kalau nggak pandai menahan amarah, udah pasti nggak takwa aja. Tapi puncak ketakwaan nomor 3, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita kalau nggak bisa memaafkan berarti belum ngerti. Udah gitu aja. Karena alasan kita tidak memaafkan karena enggak ngerti. Sok, ibu bapak saya mau nanya, termasuk tipikal orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Nah, suka aja nggak apa-apa, suka marah ya. Sekarang saya tanya, kenapa marah? Bukan, enggak ngerti. Saya tidak mengerti maka saya marah. Apa yang menyebabkan saya tidak mengerti? Karena saya tidak belajar. Betul? Pengetahuan membuat paham, paham membuat kontrol marah atau enggak. Berarti kalau ada orang yang bikin marah, lagi ngingetin, banyak belajar dong. Supaya jadi Oke? Sip ya? Berarti kalau ada orang yang nyebelin ke kita, dan kita sakit hati, nomor 1, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, Engkau menurunkan utusan orang yang mengingatkan aku masih ada luka di situ. Tanpa dia, aku tidak sadar lukaku ada di situ. Maka kalau saya memaafkan dia, lukanya pelan-pelan pasti sembuh. Karena hanya orang yang sadar dirinya sakit, yang pasti akan menemui sehat. Ibu bapak lagi sehat, lagi sakit? Ibu bapak lagi sadar atau lagi bangun? Nah, yang jelas bangun, belum tentu sadar. Nah, gitu. Karena hari ini ada orang ngomong, aku nggak apa-apa kok, tapi sebenarnya apa-apa. Ketika dia deny ada apa-apa, dan dia merasa dan mengatakan tidak apa-apa, nggak akan sembuh. Maka perlu orang nyebelin. Kenapa? Karena si menyebalkan ini yang akan membuka semua misteri luka-luka yang tidak kita pahami. Maka teman-teman ibu bapak, selalu saya pengen mengulang-ulang, pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Tanpa dia nggak akan ada di kelas ini. Karena semua orang-orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita susah, yang mengangkat kesadaran kita di kelas ini. Kalau nggak ada mereka semua, ibu dan bapak nggak akan ada di kelas kesadaran ini. Karena puncak dari setiap kesadaran adalah bagaimana kita menjalankan apapun konteks dalam kehidupan kita, naik kelas menuju kesadaran yang berikutnya, gitu kira-kira. Sampai sini oke?
Sampai sini oke? Kira-kira kalau paham ini benci orang lain nggak? Gimana mau benci orang setiap yang dihadirkan ke kita? Itu adalah bagian utusan untuk menyadarkan luka yang kita belum sadari sebelumnya. Dan ibu bapak maaf ya, ini nggak bisa cerita sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kalau nggak latihan tuh nggak bisa. Karena kuncinya adalah latihan. Maka di tradisi Islam, kenapa latihannya sehari 5 kali coba? Betul nggak? 1 kali sholat aja remindernya udah berapa kali? Azan. Betul nggak? Habis azan ngapain? Masa langsung komat wudu dulu atau wudu? Habis wudu komat. Habis komat sholat. Habis sholat zikir. 5 kali loh. Diingatkan untuk ilaihi rojiun gitu. Tapi kalau sekarang dari mulai azan sampai zikir cuman olahraga, cuman ngerjain fisik, tapi tidak melibatkan batin dan ruhani kita, maka di Quran dikatakan fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Olahraga doang, ikutan upacara, tapi waktu ujian sekolahnya nggak bisa, maka dia nggak naik kelas. Karena yang menentukan kita naik kelas bukan rajin upacaranya, bukan. Bisa nggak waktu ujian gitu kira-kira. Jadi yang penting upacaranya atau ujiannya? Dua-duanya. Kan kalau nggak ikut upacara juga kurang nilainya gitu maksudnya. Sip ya? Clear ya? Karena puncak dari neraka tadi kalau dielaborasi dalam keseharian kita, esensinya hanya kesadaran bahwa yuk, kita akan merasa tidak suka, tidak nyaman karena kita menolak realitas. Udah aja. Dan yang membuat kita menolak realitas adalah ekspektasi. Dengan ekspektasi itulah kita tidak mengindahkan yang namanya realitas. Dikit ya. Kalau ada orang yang mengatakan aku menyembah Allah, Allah tuh yang mana? Saya mau nanya, kalau ada tulisan gede alif lam lam ha, Allah bukan? Bukan. Tapi tulisan Allah. Tulisan ini berarti nama, betul nggak? Saya tanya, kalau ada namanya harus ada barangnya nggak? Kalau ada nama harus ada barangnya nggak? Sebutin dulu. Handphone, tahu? Ada barangnya nggak? Botol, nama bukan? Ada barangnya? Ada. Kursi, nama bukan? Ada barangnya? Jadi kalau ada nama harus ada barang nggak? Allah, nama bukan? Mana barangnya? Betul nggak? Makanya kalau kita berbicara dalam terminologi, sifat Allah nomor 1 apa? Wujud. Maka di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang wujud dan yang batin. Batin konteks, wujud konteks, keseluruhannya hanyalah dia. Untuk sederhananya, nanti kapan-kapan kita elaborasi lebih detail, Allah artinya realitas. Wujud Allah adalah realitas yang hadir dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengaku menyembah Allah tapi banyak menolak realitas, berarti iftitah kita semuanya palsu. Ya nggak? Lagi sholat tuh Allahu Akbar, inna sholati. Waduh, ini ngomong ngerti juga nggak? Jangan-jangan gitu, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki. Wah, itu kan dahsyat ya Bu, Pak. Tuhan, hidupku, matiku, semuanya lillah untukmu ya Allah. Betul nggak? Maka menyembahkan keseluruhannya hanya untuk Allah, itulah puncak dari aslam, total berserah. Apapun yang engkau berikan realitas, aku terima. Tapi uniknya, lagi sholat iftitah semua untuk Allah, beres sholat, doa, ngatur Tuhan lagi, ya Allah, sebaiknya lagi dikasih advice sama kita ya. Tuhan sebaiknya ya, project aku yang ini, Tuhan diatur lagi sama kita. Jadi chaos nggak kira-kira Bu Pak? Chaos. Nah kembali,
ke titik tengahnya. Ketika kita beribadah dalam tanda petik menyembah Allah, apa bukti nyata kita menyembah Allah? Allah adalah sang realitas yang hadir ke dalam diri kita. Pilihan kita cuma ada dua, mau menerima realitas atau menolak realitas. Pilihan. Kalau menolak realitas berarti belum Islam, tapi menerima realitas itulah Islam. Berarti Islam tidak ditentukan sama identitas, tidak ditentukan sama pakaian, nggak ditentukan sama. Ada yang suka ngomong gini, oh gampang, kalau saya mau nunjukin saya Islam, saya tinggal ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Tapi burung beo diajarin asyhadu alla, bisa nggak dia? Bisa. Berarti bukan urusan mengucapkan, tapi konteksnya adalah pada kesadaran. Sip ya? Clear ya? Berarti selama ini kita renungkan, banyak realitas yang saya terima atau banyak realitas yang saya tolak. Disitulah kita akan menyadari seberapa Islam kita. Karena Islam sekali lagi tidak ditentukan dari KTP-nya apa, tidak ditentukan dari pakaiannya seperti apa, tetapi bisakah kita menerima realitas hidup? Karena sang realitas itulah Allah itu sendiri. Makanya nanti kita ngerti kenapa Allah mewujudkan nomor satu, Qul a'udzu birabbin nas. Betul nggak? Nomor satu dia ngomong Rob loh, baru Malikinas, baru Ilahinas. Ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Dan tiga-tiganya ini penting untuk kita ketahui dan kita sadari gitu. Oke Bu, Pak. Sip? Jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Nah, diam gini tuh antara dua nih, ngerti banget atau nggak ngerti banget gitu aja udah. Nah gitu, ngerti diam, nggak ngerti diam juga. Nah ini bahaya gitu. Tapi oke ya, sip ya. Minimal ada yang direnungkan, ada sesuatu yang bisa diambil. Tapi poin pentingnya adalah yuk kita cek and recheck untuk kesadaran kita. Jangan lupa Bu, Pak, semua terkoneksi satu sama lain. Nggak mungkin ada yang random, pasti semuanya mau membawa kita menuju kepada keutuhan kesadaran. Jadi poin pentingnya adalah pilihan. Mau memilih apa? Pilihan. Dan tidak ada yang akan bergantung kepada siapapun. Kenapa? Pulang ke Tuhan masing-masing. Nggak ngajak-ngajak. Maka semua jalan kita pulang ke Dia, nggak ada yang sama. Semuanya unik, semuanya punya jalannya masing-masing. Maka jangan terlalu usil sama jalan orang lain. Sip. Jadi kembali ke topik kita, mending ke neraka, mending ke surga? Enggak, mending ketemu yang punya neraka dan yang punya surga. Karena tujuan kita ilaihi roji, kembali kepada Allah. Nggak ada kembali ke surga, nggak ada. Tapi kembali kepada Allah. Pun ya, ini dongeng. Dapat surga nggak ada Allahnya juga buat apa? Tapi kalau dapat Allah, semuanya akan terasa di surga. Pun di neraka kalau ada Allahnya, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Karena esensi dari keseluruhannya adalah kembali kepada Dia, karena kita datang dari Dia. Oke? Sip? Oke? Jadi mending neraka, mending surga? Tergantung realitas. Neraka saya terima, surga juga saya terima. Karena dua-duanya adalah realitas. Yang bahaya adalah menolaknya. Karena begitu kita menolak realitas, kita lagi menolak Allah itu sendiri. Maka kalau kita berbicara hamba Allah yang benar-benar taat kepada Dia, bukan yang rajin ke masjid aja, bukan yang rajin Senin Kamis puasa aja, bukan, tapi orang yang benar-benar bisa menerima realitas hidupnya. Sip? Oke? Sip ya? Ya, dipanjangin lagi takut tambah pusing. Jadi itu dulu. Yang penting nggak terlalu panjang, nggak terlalu kesana kesini, tapi yang terpenting bisa kita kontemplasikan dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita sehari-hari. Jadi mulai besok tombol pause di dalam diri kita sering dipencet, Bu, Pak. Ibu Bapak kalau nonton YouTube ada pause, ada ya? Nah, pause jadi diam dulu nggak kira-kira? Nah sekarang di era modern tombol pause orang-orang tuh banyak error, dipencet nyerocos mulu gitu, Bu, Pak. Dipencet ngomong aja terus gitu.
Maka kalau ada apa-apa, hening dulu. Ada apa-apa, pause dulu. Pokoknya setiap yang reaktif pasti datang dari bawah sadar aja. Ada apa, bus, pasti bawah sadar. Tapi ada sesuatu, pause dulu. Supaya yang 1%-nya nyala. Yang 1%-nya nyala berarti kita melakukan dengan waspada. Ingat, takwa itu juga artinya adalah waspada. Jadi jangan terlalu cepat dikuasai oleh bawah sadar kita, oleh habits kita, oleh reaksi kita, oleh segala sesuatu yang tanpa kita sadari gitu. Dan itu semuanya harus latihan. Nggak ada orang tiba-tiba jadi orang yang pandai memaafkan kalau tidak pandai atau latihan memaafkan setiap hari. Setuju? Sip ya? Jadi kira-kira kalau kita mau jadi jago orang yang memaafkan, harus banyak orang yang nyebelin nggak? Jadi saya doakan ibu dan bapak mulai besok banyak orang nyebelin datang ke ibu bapak, udah gitu aja. Karena semakin banyak yang menyebalkan, semakin kita terlatih. Itulah sukacita di neraka. Ada pertanyaan? Ya, waktunya habis. Terima kasih. Cukup ya, Pak ya. Udah paham-paham nih kelihatannya. Oke teman-teman, silakan kita diskusi, kita tanya jawab, atau ada yang mau disampaikan, ada yang mau dielaborasi. Seperti biasa kita open discussion. Silakan, nih senior kita. Boleh Pak? Ini. Terima kasih Pak Sudi. Oh ya. Terima kasih Pak Wayan dan Kang Abu. Apa yang dijelaskan tadi oleh Kang Abu banyak membantu untuk menjelaskan dua kata dari dua orang yang luar biasa. Yang pertama, Jalaluddin Rumi berkata, luka tempat masuknya Cahaya. Mungkin banyak dari kita yang berpikir kenapa luka menjadi tempat masuknya cahaya. Dan yang kedua, kata-kata dari Yesus yang berkata, dari Yesus yang berkata, kasihilah musuhmu. Jadi dari dua kata itu tadinya saya masih mencari benang merah apa yang bisa menyatukannya. Dan Kang Abu bisa menjelaskan tadi bahwa orang yang menyakiti kita adalah mereka yang menunjukkan tempat luka. Nah, jadi dengan penjelasan tadi cukup jelas bahwa apa yang dikatakan Yesus dan Rumi ini menjadi satu kesatuan yang dijelaskan oleh Kang Abu. Itu terima kasih Kang Abu. Kemudian yang kedua, saya membaca sebuah cerita tentang Rabi'ah Adawiyah. Ya. Beliau membawa obor di tangan kanan dan membawa ember di tangan kiri. Kemudian ketika orang bertanya, dia berkata, saya akan membakar surga dan memadamkan neraka agar orang beribadah bukan menginginkan surga dan bukan karena takut akan api neraka, melainkan karena mencintai Allah. Nah, apakah benar ya? Jadi wujud dari mencintai Allah, wujud dari mencintai Tuhan bukan dengan menyembah dalam pengertian manusia seperti biasa. Karena saya melihat banyak orang berkorban, memberikan korban, arahnya itu lebih menyembah. Nah, apakah lebih benar kalau menyembah atau mencintai Allah, mencintai Tuhan ini adalah dengan accepted, menerima semua yang Dia berikan, apakah itu hal baik ataukah itu masalah? Seperti yang dikatakan oleh Jack Hammarskjöld, saya mensyukuri apa yang telah saya terima dan saya juga mensyukuri apa yang akan saya terima, dan saya mensyukuri yang sedang saya terima. Jadi dengan yang Kang Abu jelaskan, saya menangkapnya seperti itu. Apakah memang demikian? Terima kasih Kang Abu. Oke, terima kasih Pak Gun. Wah, Pak Gun memang langsung bisa cepat nerima gitu ya, luar biasa banget. Ya, dan itu 100% kalau kita kaitkan sama Rumi selalu mengatakan betul, luka adalah tempat cahaya masuk.
Jadi ibu bapak kalau dibikin segitiga, tidak bawah sadar kita tuh lukanya banyak. Kalau lukanya kalau lukanya makin sedikit, berarti makin bersih. Kalau makin bersih, kalau ini segitiga batin, ruh ada di sini. Jadi kalau ini bersih, jalan menuju kepada kesadaran itu pasti terbuka lebar. Maka hanya dicahayakan atau dalam tanda petik pembersihan luka itulah yang membawa kita menuju kepada puncaknya gitu. Maka dua kalimat orang hebat ini, kita berbicara satu ngomongin luka tempat cahaya masuk, yang satu ngomongin cintailah musuhmu gitu. Karena dua-duanya gini deh, maaf ya, pembelajaran terbaik dalam hidup kita itu selalu ada di tempat yang kita nggak suka, udah gitu aja. Makanya Quran, ini ngomongin Quran aja ya, kalau ada kata wajib di Quran, pasti ibu bapak nggak seneng ngerjainnya, udah gitu aja. Sok puasa. Ini orang Islam ya, kadang-kadang masuk bulan Ramadan tuh sok happy, alhamdulillah Ramadan. Padahal ditanya, lebih senang mana? Makan diatur-atur atau makan bebas? Sok lebih senang yang mana? Bebas. Sementara begitu diatur, ngerasa teratur nggak kira-kira? Iya. Berarti ketika kita diatur, lagi mau dibersihkan nggak kira-kira? Iya. Makanya diwajibkan. Berarti kalau ada kata-kata wajib, pasti yang kita nggak suka untuk kita latihan. Nggak ada. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu healing main setiap hari Sabtu. Nggak ada. Kira orang kita suka, nggak usah diwajibin lagi buat apa? Gitu kira-kira. Sip ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang konsep gini. Bedakan antara menyembah dan menghambakan diri. Dalam konteks bahasa ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ibadah itu menghambakan, gitu ya, bukan menyembah sebenarnya, karena Tuhan itu bukan sesembahan, bukan. Tapi beribadah itu konteksnya menjadi hamba. Yang namanya menjadi hamba tergantung siapa penciptanya. Makanya bismillah, atas namamu. Jadi kalau atas nama, yang penting dianya atau kitanya? Ikan atas nama. Contoh, saya atas nama keluarga. Berarti saya mengatasnamakan siapa? Keluarga. Berarti saya hanya mewakilkan keluarga melakukan sesuatu. Betul nggak kira-kira? Berarti sayanya kan nggak penting sebenarnya. Ada raja, mau tahu keadaan kerajaannya di wilayah timur. Si raja harus datang sendiri nggak? Nggak, nyuruh aja utusan. Datang ke timur, kasih tahu ya. Si utusannya kan nggak mungkin, saya raja, betul nggak? Saya utusan raja. Berarti dia utusan raja, nggak bisa keluar dari apa maunya raja, gitu kira-kira. Jadi menghambakan means betul banget menerima total apa yang diinginkan sang pemilik. Itulah yang disebut dengan yang namanya ibadah. Saya rasa gitu. Mungkin Pak Wayan ada yang mau disempurnakan dari statementnya Pak Gun? Yang statement bahwa kita bukan beribadah untuk surga ya? Neraka itu ya? Aku bertasbih bukan hanya karena takut akan azab nerakamu. Aku bertahmid bukan hanya karena ingin mereguk nikmat surgamu. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga karena aku mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu, kekasihku. Ini lagunya Ebi. Ya. Jadi ketika kita melakukan itu demi cinta seperti itu, maka cinta yang tanpa syarat kepada Tuhan itu akan menyebabkan kita bisa menerima apapun adanya yang merupakan ciptaannya. Jika surga dan neraka adalah ciptaannya, maka kita akan mencintai dua-duanya. Jika tak ada surga dan tak ada neraka yang dia ciptakan, maka kita pun akan mencintai ketiadaan itu. Karena apa? Ada dan tiada yang dia ciptakan, yang kita perlukan adalah keberadaannya. Jadi diberikan di surga, ya,
diberikan di neraka, ya tidak ada surga dan neraka juga nggak apa-apa, karena itulah dia adanya, karena dia hadir bahkan di setiap ruang kosong, di setiap isi. Bagaimana dia akan mengisi kekosongan kalau tidak ada kekosongan? Bagaimana dia akan memberikan kesembuhan jika tak ada luka? Cerita lain, cerita nyambung cerita Kang Abu tadi, bahwa kita harus berterima kasih kepada orang yang menunjukkan luka-luka masa lalu kita yang belum tersembuhkan. Karena alangkah sia-sianya ngantri panjang di sebuah klinik, membawa gejala keluhan rasa sakit, tapi dokter nggak menemukan sakit kita. Rugi bayarnya kan. Sudah lama ngantri, dokter nggak menemukan, diperiksa-periksa, ditekan sini, nggak ada yang sakit. Tapi dok, ini saya sakit, ditekan-tekan, sakit nggak? Nggak. Akhirnya dokter mengatakan, Anda normal. Lalu kita pergi ke dukun, dan akhirnya dukun menemukan sakit Anda di sini. Luar biasa, dokter aja nggak menemukan sakit saya, dukun ini hebat, dia menemukan sakit saya. Karena begitu dipegang aja, langsung aduh, senang kan? Dipegang kaki aja, aduh, terus dia bilang sakitnya ada di sini, senang nggak? Kalau begitu, orang-orang yang menunjukkan rasa sakit kita adalah dukun yang hebat. Dan kita berterima kasih kan kepada orang yang menunjukkan rasa sakit kita. Dipegang sedikit, aduh, wah ini dukunnya seru nih. Jadi orang yang berkata sedikit aja udah kita terasa tersakiti, wah ini dukun yang hebat ini. Hanya ngomong itu aja sudah ketahuan, saya ada luka di masa lalu. Kebayang nggak? Kadang kita trauma di masa kecil. Kita trauma di masa kecil, kemudian ada yang membangkitkan trauma itu, kita jadi terluka, sakit hati, padahal dia hanya mengatakan hal yang baik tentang kita, lalu kita marah-marah. Artinya seperti tadi, oh ini luka yang tak tersembuhkan. Apa itu luka? Luka itu adalah kesenjangan. Kulit terluka karena kulit harusnya begini, jadinya begini, ya kan? Ada lubang di situ. Apa itu lubang? Kalau diambil ujung yang sini, ujung sini, lalu jurang, lalu sini, ujung sini, ini titik harapan, ini titik realita. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan, jadilah masalah. Orang terluka karena ada masalah. Orang terluka karena mempermasalahkan. Karena dia masih mempersalahkan, maka dia tidak akan mudah menerima apa yang dia permasalahkan, maka dia terluka. Merasa terluka, disentuh bagian yang dia permasalahkan, terluka. Ya. Kamu jerawat tuh, kurang ajar kamu sebut-sebutkan jerawatku, gitu. Ya enggak. Tapi begitu dia nggak apa-apa, tai lalatmu bagus loh, tempatnya pas, makasih ya, gitu. Tambah manis. Kalau dibilang itu kan kita menerima. Ya. Kamu ada tai loh, tai apa? Tai lalat. Oh. Tainya nggak diterima, lalatnya nggak diterima, tapi begitu tai lalat diterima aja gitu. Ya kan, lucu nggak? Di situ mau ada tai di pipimu, mana ada tai, mana? Cari cari apa namanya, cari cermin. Di situ ada lalat nempel, langsung gini-gini. Ada tai dan lalatnya, ada tai lalat, seneng. Artinya apa? Kita hanya perlu belajar tidak mempermasalahkan sesuatu, sehingga apa? It's okay. O is K. Udah? Kalau sudah O is K, okay. Maka dikatakan begini, okay. Dikatakan begitu, okay. Akhirnya apa? Kita akan bahagia aja karena tidak lagi mempermasalahkan apa kata orang, ya. Dibilang ini okay, dibilang itu okay, nggak masalah. Karena apa? Saya okay. Tapi ketika kita nggak okay, itu luka. Dan kita mempermasalahkan itu, ya. Orang kaya dibilang miskin, dia marah. Kamu miskin, kamu kira saya nggak punya apa-apa? Ini loh rumah saya bagus, bla 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 bla. Dia marah karena apa? Dibilang miskin. Tapi kalau dia santai aja, kamu miskin loh. Yang tahu diri saya miskin apa kaya kan saya. Nggak masalah kamu bilang saya miskin. Faktanya saya kaya, nggak tersiksa kita oleh dikatakan miskin, ya. Masa hanya gara-gara dikatakan kaya kita bahagia? Kalau orang miskin dikatakan bahagia, dikatakan kaya, bahagia nggak dia? Kan, wih hebat tuh rumah gubukmu ini seperti orang kaya, marah nggak dia? Enggak, kalau dia nerima kenyataan, ketawa aja dia. Makanya bahasanya adalah apa?
ketika apapun yang kita katakan orang lain mempermasalahkan, kita hanya cukup mengatakan iya, angguk-angguk aja, oh ya, gitu. Kebayang maksudnya? Jadi supaya nggak tersakiti oleh kehidupan ini di alam neraka ini dan bisa bersuka cita, kurangi mempermasalahkan. Bahkan sekalipun kita punya masalah, jangan mempermasalahkan masalah. Jangan mempersalahkan masalah. Ya. Masalahnya saya nggak punya uang, jangan mempermasalahkan masalah nggak punya uang itu. Jadi apa? Saya nggak punya uang, ini masalah? Enggak, saya nggak mempermasalahkan kok. Tapi kamu makan di mana? Tinggal minta aja, beres, ya enggak? Tapi ketika kita mempermasalahkan itu, kita marah kemana-mana, marah pada lingkungan, marah pada orang-orang, marah pada orang tua kita. Salah orang tua kita melahirkan saya dari keluarga miskin, salah Tuhan menempatkan saya di kemiskinan ini. Semua akan disalahkan. Tapi ketika dia tidak mempermasalahkan, kata masalah berisi kata salah. Ini hal baru. Nggak tahu kenapa masalah itu ada kata salahnya. Sesuatu yang kita lihat salah akan menjadi masalah bagi kita. Tapi begitu sesuatu terlihat benar, itu nggak lagi masalah. Itu terlihat salah, jadi masalah bagi kita, maka kita nggak menerima, muncullah luka, reaksi-reaksi kemarahan itu. Jadi stop blaming, stop menyalahkan, maka tidak akan menjadi masalah. Kebayang ya? Tambahannya, mudah-mudahan ini hal baru sih kan, baru dapat ini. Mudah-mudahan saya ingat ke depannya. Oh, jadi begitu saya melihat sesuatu itu salah, saya harus belajar dengan melihat yang benar. Kenapa? Sesuatu terlihat salah. Yang melihat apa? Mata. Yang melihat mata. Berarti kita salah melihat, maka sesuatu terlihat salah. Tapi kalau melihat dengan benar, maka sesuatu akan terlihat benar. Betul nggak? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? 6 9. Saya belokkan sedikit aja. Dari sini angka berapa? 6. Sama-sama deh, saya mulai dari sini 6. Dari sini ya? Berapa? 9. Ya. Tapi bagi saya ini 6, ini 6 bagi saya. Tapi dari sana ini 6, ini 9. Yang benar yang mana? Nggak tahu. Maka tergantung pada cara kita memandangnya. Jadi ketika sesuatu terlihat salah, belajar memandang dengan cara yang benar. Ini ajaran Buddha. Berpandangan benar, berpikir yang benar, melangkah yang benar. Kalau sudah semua dilihat benar, maka kita akan bisa melihat kebenaran di mana-mana. Karena itulah realita. Oh, beneran dia begini, karena dia begini. Oh, beneran dia menyakiti saya, karena dia begini. Maka semua akan terlihat benar. Ketika semua terlihat benar, maka kita melihat kebenaran di mana-mana. Jika Tuhan adalah kebenaran, Tuhan sedang di mana-mana, dan kita mampu melihatnya sebagai kebenaran di mana-mana. Tapi begitu ini benar, itu salah, maka Tuhan hanya ada pada yang benar. Betul kan? Wah, ini benar ini, baru Tuhan benar nih. Kalau salah, wah Tuhan nggak benar ini gitu. Jadi kalau mau melihat Tuhan di mana-mana, lihat kebenaran di mana-mana pada setiap realita itu. Ini pasti ada maksudnya, ada maksudnya, ada maksudnya. Ya. Kalau nggak ada maksud, maka kita nggak berhasil menemukan hakikat di balik semua itu. Karena ia yang berhasil menemukan hakikat di balik setiap hal, berarti dia akan menemukan maksud dari setiap hal. Ketika dia mengerti maksud dari setiap hal, dia tidak akan mempermasalahkan itu. Sekalipun itu sebenarnya masalah yang akan membuatnya menemukan mas Allah. Mas Allah. Ketika dia bisa mengurai masalah menjadi mas Allah, maka pada mas Allah, pada masalah lah ada mas Allah, pada kegelapan lah
cahaya terang bermakna, pada lukalah penyembuhan bermakna, pada penderitaanlah cinta kasih Tuhan itu ada artinya. Ya, kira-kira seperti itu tambahannya Kang Abu. Ya, ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Tidak tepuk tangan juga saya nggak masalah. Ya, tepuk tangan biar nggak pada ngantuk maksudnya Pak. Oke, aman Ibu Bapak? Clear ya? Yang paling terpenting kontemplasi, dana mau kita dengerin tiap hari nggak ada kontemplasi, dan latihan sih yang paling penting. Tapi dengan latihan, dengan kesadaran yang berbeda, pasti kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih, senantiasa bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak pas, tidak baik. Semua datang dari kebodohan kita karena tidak tahu apa-apa. Tapi yang terbenar milik Allah, hak mutlak, milik prerogatifnya Allah. Senantiasa apa yang kita pelajari malam hari ini membawa kita menuju kepada kesejahteraan, kesadaran, dan selangkah selalu menghadap kepada Allah seutuh-utuhnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.